Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Baik, sudah siap untuk belajar pagi ini? Tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar secara online. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Pertama, pada saat kita belajar, siapkan alat tulis kalian, yaitu buku tulis dan ballpoint atau yang biasa kenal pulpen. Setiap kita belajar, tuliskan tanggal dan hari kapan kalian belajar, tuliskan nama dan kelas kalian di setiap awal lembar tugas atau catatan kalian. Jangan lupa di setiap itu juga kalian tuliskan KD. Apa itu KD? Kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Jadi setiap harinya kalian akan diberi kompetensi dasar apa yang akan kita capai. Nah, hari ini di dalam tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup, itu perlu kalian perhatikan juga ya, kalau perlu ditulis juga di buku tulisnya. Tema 1, selamatkan makhluk hidup, dengan subtema 1, tumbuhan sahabatku. Yang menjadi fokus pembelajaran kita pada saat ini adalah kompetensi dasar 3.1 yang bunyinya mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Ibu ulangi sekali lagi, kompetensi dasarnya adalah 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Dari kompetensi dasar tersebut ada kata ASEAN. Jadi kita akan banyak belajar tentang ASEAN. Sudah pernah dengar kata ASEAN? ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, atau dalam arti bahwa perserikatan internasional yang terdiri dari anggotanya negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Jadi ASEAN ini adalah organisasi internasional yang anggotanya hanya negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, apakah semua negara yang berada di kawasan Asia Tenggara adalah anggota ASEAN? Jawabannya tidak. Nah, berapa anggotanya dan siapa saja? Mari kita pelajari lebih lanjut sejarah tentang ASEAN. ASEAN pertama kali dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 berdasarkan deklarasi Bangkok. Bangkok adalah ibu kota dari negara? Ya, betul sekali. Adalah ibu kota dari negara Thailand. Di deklarasi Bangkok dihadiri oleh perwakilan-perwakilan negara yang sekaligus menjadi pendiri ASEAN. Siapakah 5 negara tersebut? Yang pertama ada Indonesia. Jadi Indonesia adalah salah satu negara anggota ASEAN yang menjadi pendiri ASEAN. Indonesia saat itu diwakili oleh Adam Malik yang merupakan Perdana Menteri Indonesia saat itu. Yang kedua ada Malaysia. Malaysia diwakilkan oleh tokohnya yang bernama Tun Abdul Razak. Selanjutnya ada Singapura. Singapura saat itu diwakilkan oleh S. Rajaratnam. Kemudian yang keempat ada negara Filipina. Filipina diwakilkan oleh tokohnya yang bernama Narciso Ramos. Dan yang terakhir ada negara Thailand yang diwakilkan oleh tokohnya bernama Thanat Khoman. Jadi 5 negara tersebut adalah pendiri negara ASEAN. Nah, apa alasan ASEAN dibentuk? Karena dari 5 negara ini merasa
dalam satu wilayah geografis yang sama dan mempunyai kesamaan letak geografis termasuk dengan sosial budayanya. Tujuannya, ada beberapa tujuan yang menjadi pembentukan ASEAN. Silakan kalian simak ya. Selanjutnya akan mengikut negara-negara yang lain yang berada di kawasan Asia Tenggara menjadi anggota ASEAN. Sekarang yang menjadi anggota ASEAN adalah 10 negara. Kenapa hanya 10? Kenapa negara yang lain belum menjadi anggota ASEAN? Ada alasan-alasan mengapa beberapa anggota ASEAN tidak menentukan atau tidak menyetujui menjadi anggota ASEAN, seperti misalnya adalah Timor Leste. Timor Leste yang awalnya adalah wilayah Indonesia kemudian merdeka meminta untuk menjadi anggota ASEAN, tetapi ada 2 negara yang belum menyetujui menjadinya anggota ASEAN karena dirasa Timor Leste ini belum mencukupi dalam alasan ekonomi. Nah, ada kata ekonomi. Tujuan untuk dibentuknya ASEAN adalah untuk mengembangkan terutama perekonomian negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Jadi kalian harus pahami ya bahwa anggota ASEAN itu ada 10 negara. Dan yang pendirinya ada 5 negara yang disebutkan tadi. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Nah, itu adalah sejarah singkat tentang terbentuknya ASEAN. Apakah ada pertanyaan? Untuk pemahaman lebih lanjut, bisa kalian lanjutkan membaca buku tema kalian yang ada di halaman 8 dan 9. Oke anak-anak, terima kasih.